Opening. Yo, assalamualaikum. Ya, baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat sesuatu yang beda. Semua ini berawal dari tidak usah bacot, Bang. Iya. Ya udah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN yang adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes. Ya, namanya bebas tes lah, jalur tes atau jalur undangan. Jadi jalur ini menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Loh, kok begitu, Bang? Semester kan cuman ada 2. Iya, maksudnya itu semester 1 itu mulai dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5. Kelas semester 5 itu sama dengan semester 1 kelas 12. Nilai rapor pun juga mata pelajaran wajib. Kalau misalkan jurusan IPA itu matematika yang wajib ya, matematika umum, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Kalau IPS ada sosiologi, ada geografi, ada bahasa Indonesia, matematika juga kayaknya ada deh. Ya, semacam itulah. Kalau bahasa ada antropologi. Ya, banyak yang lainnya, lupa. Nilai yang diambil itu merupakan nilai pengetahuan ya. Kalau rapor sekarang kan udah ada 2 itu, ada nilai keterampilan, ada juga nilai pengetahuan. Dan yang digunakan untuk jalur SNMPTN itu adalah nilai pengetahuan. Jadi ketika nanti 6 pelajaran wajib itu sudah diambil nilainya, nilai pengetahuannya dikumpulkan, nanti tiap-tiap sekolah melakukan perankingan kepada semua siswa kelas 12 itu yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di ranking, dan masing-masing sekolah itu memiliki kuota tersendiri. Tiap-tiap sekolah itu memiliki kuota untuk pendaftar jalur undangan ini beda-beda, tergantung dari akreditasi dari masing-masing sekolah. Misalkan sekolahnya akreditasinya A, jadi itu kuotanya 40% dari total siswa yang bisa mendaftar jalur undangan. Jadi 40% dari rankingan, misalkan totalnya 100, 40% dari 100, nanti itu yang bisa mendaftar jalur undangan. Mengenai yang lulus itu nggak tahu juga sih, 50 banding 50 kan, tidak bisa juga dulu semua. Jadi jangan juga terlalu berharap besar pada jalur ini, karena ini merupakan jalur yang sulit sekali dan kadang bikin PHP. Masih ya, lanjut. Untuk lebih lengkapnya bisa sih dilihat di websitenya snmptn.ac.id, id ya, bahasa Indonesia. Itu bisa di situ, banyak lengkapnya, tujuan, latar belakang, dan mekanismenya juga ada di situ. Intinya ini jalur yang paling nyaman lah, tidak perlu tes. Jadi intinya untuk mengikuti tes ini, kalian yang adik-adik yang nonton, kalau bisa dari kelas 10 silakan ditingkatkan nilainya ya, nilai semua pelajaran kalau bisa sih ranking 1 ya. Kalau bisa nilai pelajaran wajibnya itu harus tinggi biar bisa ikut SNMPTN dan bisa lulus di PTN yang diinginkan. Itu saran dari saya untuk SNMPTN. Yang kedua itu adalah SBMPTN. Apa itu, Bang? Kafe ya? Bukanlah, Bambang. Jadi SBMPTN itu adalah singkatan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini mirip-mirip sih sama yang tadi, yang SNMPTN. Tapi bedanya, intinya SBMPTN ini dia jalur masuk PTN tapi pakai tes. Itu bedanya. Dan yang mau ikut SBMPTN terlebih dahulu harus ujian dulu kan, harus tes dulu. Nama tesnya UTBK atau ujian tulis tertulis, ujian tulis berbasis komputer. UTBK itu beda dengan UNBK. Kalau UNBK kan ujian nasional berbasis komputer. Kalau UTBK ini kita tes untuk SBMPTN. Jadi mekanisme singkatnya itu ketika kita sudah UTBK atau sudah ujian ini, ujian tulis berbasis komputer, nanti nilainya digunakan untuk SBMPTN. Nah,
Jadi SBMPTN ini sebenarnya seperti wadah yang nanti UTBK-nya digunakan untuk mendaftar melalui SBMPTN ini supaya bisa diterima di kampus yang diinginkan. Harus dapat nilai yang paling tinggi kalau mau peluang lolosnya itu besar ya. Tesnya apa aja bang? Oh iya lupa. Jadi tes dari SBMPTN itu, jadi dulu tuh ada dua, itu tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Jadi ada dua tes yang dilakukan untuk dalam UTBK ini. Jadi tahun 2020 ini tesnya itu cuma TPS, tes potensi skolastik. Untuk lebih lengkapnya silakan ke Wikipedia. Wikipedia itu tempatnya. Jadi silakan ke Wikipedia yang membahas tentang UNBK. Searching aja tuh UTBK atau SBMPTN, banyak sekali sih. Itu yang bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai pelaksanaan dan mekanisme dari SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ngomong terus, gak haus bang? Haus? Enggak lah. Oke, selanjutnya mengenai tes kedinasan. A few moments later. Ya, jadi tes kedinasan itu banyak disamakan seperti tes CPNS ya, atau CPNS, calon pegawai negeri sipil. Jadi tes kedinasan itu mirip-mirip sih dengan CPNS karena tesnya itu terdiri dari 3 jenis. Yaitu yang pertama ada namanya TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Isinya ada PPKN, ada sejarah, pengetahuan umum. pengetahuan umum kan ada juga di dalam TWK itu. Terus yang kedua ada tes intelijensi umum. Itu isinya ada bahasa Indonesia, ada matematika dasar, ada fisika dasar juga. Itu untuk tes intelijensi umum atau TIU. Terus yang terakhir ada tes karakteristik pribadi. Ini tes yang optionnya itu nggak ada yang salah ya, cuman pakai poin. Jadi setiap tes itu ada ambang batas poinnya. Jadi gitu. Kalau TKP poin terendah 1, poin tertinggi ada 5. Jadi misalkan kalau salah jawab ya 1, 5 gitu. Jadi ini juga tes TKP ini merupakan tes yang susah-susah gampang sih. Kalau memang salah, kadang juga menurut kita jawabannya ini benar, tapi ternyata dalam kehidupan nyatanya itu salah. Jadi hati-hati dalam mengerjakan tes karakteristik pribadi yang ini. Ya mesti semuanya tes ya harus hati-hati sih. Jadi supaya bisa meloloskan ambang batas. Dan ketika kita sudah tes semuanya, maka misalkan lulus ambang batas semuanya, nanti itu dilakukan lagi perankingan untuk menentukan siapa yang berhak lulus. Walaupun kita sudah lolos ambang batas, tapi masih banyak orang yang lebih tinggi daripada nilai yang kita peroleh, maka ya terpaksa kita tidak bisa masuk atau tidak bisa lulus ke kedinasan. Jadi intinya jangan sampai mepet-mepet waktu baru belajar. Salah banget tuh. Jadi intinya belajar lah, ya. Itu kesimpulan yang pertama, SNPTN itu jalur undangan yang persaingannya ketat dan yang diterima hanya sangat sedikit. SBMPTN itu ya medianya ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu jalur tes. Jadi melalui UTBK dulu, baru SBMPTN untuk mendaftar di PTN. Jadi kita harus ujian tulis berbasis komputer dulu untuk bisa masuk atau mengikuti SBMPTN. Terus yang terakhir, pembahasan terakhir itu kedinasan. Ya, kedinasan anggaplah intinya seperti tes CPNS. Cari aja tuh di Google tes CPNS, itu banyak. Itu mirip-mirip sama tes kedinasan. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau komen, ya kalau ada yang komen sih, ini video pertama juga, siapa yang mau nonton ya. Kalau ada yang mau komen silahkan komen di bawah. Saya kira itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, komen dan like kalau mau. Kalau nggak mau ya udah sih. Dan semangat.